Masakan orang Italia dengan satu kesalahan kecil bisa membuat rasa berubah total. Nah, di video ini saya akan tunjukkan cara yang benar untuk mendapatkan rasa authentic saus. Kamu akan kaget betapa simple dan easy to make this sauce. Dulu aku kira kalau rahasia saus atau mungkin dengan bumbu-bumbu dasar yang lainnya. Tapi ternyata saya salah. Setelah saya tinggal lama di Italia, saya baru pelan-pelan menyadari kalau itu semua sebaliknya. Masakan orang Italia dengan satu kesalahan kecil bisa membuat rasa berubah total. Misalnya, beberapa resep hanya memakai bawang putih atau bawang merah. Nanti saya akan jelaskan. Hai, kembali lagi di Dapur Gado-Gado, di mana sweet, salty, and spicy bertemu. Bersama dengan saya Kina. Hari ini saya akan menunjukkan cara membuat pasta al pomodoro atau spaghetti saus tomat ala Italia. Seperti yang biasa dimasak keluarga Italia, sekaligus menjelaskan alasan dibalik setiap langkahnya. Dan variasi tomat pun juga punya rasa dan karakter tersendiri. Nah, karena itu saus tomat yang terlihat sederhana atau simple justru akan menjadi hidangan yang paling sulit dibuat dengan benar-benar untuk mendapatkan rasa autentik Italian. Tapi kalau kamu berhasil bisa sampai di Italia tanpa naik pesawat melalui rasa, kamu akan kaget betapa simple dan easy to make this sauce. Semua rasa akan menjadi berubah total. Mari kita mulai. Pertanyaan yang sering kita tanyakan, kenapa Italian pasta itu so different ya? Nah, semua tomat bisa dibuat saus. Itu betul, tapi hasil akhirnya tidak akan sama. Di sini saya punya 4 macam tomat, di antaranya ada datterini yang kulitnya agak tipis dan manis umami di dalamnya. Di sini ada cuore di bue atau heirloom tomatoes yang cocoknya dibikin bruschetta. Di sini juga kita punya cherry tomato. Cherry tomato ini kulitnya tebal dan rasanya manis, pas banget untuk dibuat salad. Tapi yang saya pakai kali ini adalah tomat Roma. Karena saat ini di bulan Juli musim tomat sudah mulai di Italia. Dan ini tentunya bisa diganti dengan tomat San Marzano, bahkan pun tomat kaleng. Tips untuk tomat kaleng, kalau kalian memakai saus kaleng, usahakan pilih tomat kaleng yang tomatnya utuh. Lebih cocok untuk general pasta sauce. Selain karena lagi season, tomat Roma ini mengandung sedikit air, tapi dagingnya yang tebal, lembut. Oleh karena itu, tomat Roma salah satu tomat yang best banget untuk dibikin sauce. Nah, untuk membuat saus ini, kalau kalian mau lebih cepat atau kalau kalian lagi membuatnya dengan kuantitas yang lebih banyak, dengan alat ini kamu tinggal belah semua ingredients lalu dimasak matang dan lembut. Setelah itu dihaluskan dengan pasta tutto ini. Jadi kalau di rumah punya alat yang namanya pasta tutto ini, proses ini jauh lebih cepat. Di sini saya akan menunjukkan cara manual. Kita di antara garlic or onion. Nah, di Indonesia kita memang sering menggabungkan bawang putih dan bawang merah ya, atau bawang bombay. Tapi di dapur Italia pilihannya justru salah satu. Jarang sekali mereka berdua ini bisa bersatu di dalam satu resepi. Kalau nggak salah di sini, di mana hampir semua non-Italian membuat kesalahan kecil, di mana mereka selalu memakai dua-duanya bahan ini di satu tempat. Menurut aku ya, kalau kita mau memasak masakan budaya lain, setidaknya kita harus memahami sedikit basic rule agar kita bukan hanya sekedar memasak, tapi benar-benar merasakan perbedaan di antara dua budaya ini. Jadi salah satu kesalahan yang paling sering saya lihat adalah memakai bawang putih dan bawang bombay sekaligus. Padahal dalam banyak masakan Italia, pilihan ini bukan soal mana yang lebih enak, tapi soal karakter hidangannya masing-masing atau hidangan tersendiri. Jadi autentik pasta al pomodoro tertentu dibuat dengan
dengan satu bawang. Ada yang memilih untuk bawang putih, tapi saya personally I love using bawang merah. Bagi aku lebih manis. Setelah itu tomat dikupas dan dibuang kulitnya, lalu dipotong-potong. Masukkan minyak zaitun dan semua ingredient lainnya. Dimasak di api sedang selama 5 menit. Diaduk setiap 5 menit sampai matang agar jangan sampai gosong dan sampai daging tomatnya lembut. Tergantung dari minyak yang kita pakai untuk saus ini, rasanya akan berbeda kan. Jadi saya sarankan selalu memakai minyak zaitun, apalagi kalau memasak resep-resep makanan Italia. Sekarang kita memasak pastanya. Jadi spaghetti dimasukkan ke air mendidih yang sudah dikasih garam. That's it. No oil, no butter, no nothing else. Setelah dimasukkan, diaduk sekali-sekali agar tidak melengket. Di sini nggak usah pelit dengan garam karena nggak seberapa yang akan meresap ke pastanya. Dan pastanya dimasak al dente. Setiap pasta ada aturan waktu di packaging, kalian bisa lihat aja. Setelah pastanya al dente, karena dia al dente, dimasukkan ke sausnya, dimasak lagi 1 atau 2 menit. Dan ditambahkan sedikit air pasta dan dimasak semenit lagi sampai dia kental creamy. Karena itu pastanya disarankan agar al dente sebelum dia masuk ke sausnya. Nah, sekarang giliran kamu di rumah mencoba membuat Italian authentic pasta al pomodoro yang akan membuat pasta Italia terasa spesial bukan karena bahannya mahal, tapi karena setiap langkah-langkah kecil itu punya alasan tersendiri. Kalau kamu ingin saya membahas saus-saus Italia lainnya satu persatu,
tuliskan di komentar saus apa yang ingin kamu lihat berikut. Terima kasih sudah menonton video kita kali ini bersama dengan saya Kina dari Gado-Gado Sweet, Salty, and Spicy. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao!